Oke guys, di sini kita akan mempelajari sejarah dari JavaScript. Sebenarnya JavaScript itu apa sih? JavaScript adalah bahasa pemrograman untuk membuat website agar lebih dinamis dan lebih atraktif tentunya. Dan sebenarnya untuk siapa sih tutorial ini? Nah, tutorial ini bagi kalian untuk pemula yang belajar bahasa pemrograman, maka JavaScript cocok untuk kalian yang ingin sedang belajar pemrograman. Kemudian jika kalian ingin belajar bahasa, maksud saya back-end dan front-end, kita bisa menggunakan JavaScript. Sekarang JavaScript bisa digunakan di bagian back-end dan front-end. Back-end kita bisa menggunakan Node.js, dan untuk front-end yang sangat populer sekali kita bisa menggunakan React.js dan Angular. Dan kita bisa membuat aplikasi Android dan iOS dengan menggunakan React Native. Nah, JavaScript ini bisa membuat aplikasi dari JavaScript menggunakan React Native. Jadi ketika kita ingin membuat aplikasi, kita bisa meruningkan atau menjalankan di kedua device sekaligus dan lain-lain. Kemudian di JavaScript ini tidak sama dengan Java karena itu sangat berbeda jauh dengan JavaScript. Perbedaannya seperti car dan carpet dalam bahasa Inggris yaitu perbedaannya sangat jauh sekali ya. Dan next, nah sejak awal kemunculan dari browser mempunyai keterbatasan untuk interaksi dengan user. Maka di sini kita akan menceritakan lagi bagaimana JavaScript ada. Oke, pencipta JavaScript adalah Brendan Eich. Kemudian, Brendan Eich ini bekerja di Netscape dan Netscape memerintahkan Brendan Eich untuk membuat bahasa pemrograman yang sama seperti Java, tetapi untuk browser dan website. Maka Brendan Eich mempunyai ide untuk membuat bahasa pemrograman tersebut. Dia membuat bahasa pemrograman tersebut hanya dengan 10 hari. Dan sejak awal kemunculannya, dia menggunakan Mocha untuk nama pertamanya, kemudian diganti lagi menjadi LiveScript. Di slide selanjutnya, Netscape bekerja sama dengan Sun Microsystems untuk membuat LiveScript ini menjadi lebih baik lagi. Maka Netscape mengembangkan terus-menerus dengan Sun Microsystems sehingga Netscape ingin mengambil nama inisial Java kemudian ditambahin script, maka akan terlihat lebih baik dan lebih populer, bukan? Maka JavaScript ada. Tada. Kemudian untuk penggunaan JavaScript dengan JScript ini bentrok. Pertama-tama jika developer di waktu itu untuk membuat website itu lumayan rumit karena harus menggunakan dua bahasa sekaligus. Pertama JavaScript, kemudian JScript. Maka sejak itu ECMAScript muncul untuk menstandarisasi kode JavaScript dan JScript. ECMAScript itu apa sih singkatannya? Singkatannya adalah European Computer Manufacturer Association, di mana ECMAScript ini untuk menstandarisasi kode JavaScript dan JScript yang saya barusan sebut. Kemudian untuk pengembangan JavaScript itu banyak sekali dari 1997 hingga tahun sekarang pun masih banyak diperbaiki dan diperbaharui tentunya. Untuk ECMAScript 1997 ada first edition, kemudian di bagian 2015 yang paling banyak digunakan itu ada Let's dan Cons dan lain sebagainya. Kemudian untuk bagian 2018 ada REST, Spread of Properties dan lain sebagainya. Kemudian aplikasi yang kalian gunakan yaitu Visual Studio Code adalah menggunakan Electron.js di mana basisnya menggunakan JavaScript. Maka JavaScript ini lumayan populer atau bahkan populer sekali untuk membuat aplikasi seperti desktop application, front-end, back-end, dan mobile application, dan lain sebagainya. Kalian bisa membuat aplikasi desktop, front-end, back-end, mobile application dengan JavaScript. Itu mantap. Kemudian kita di seri selanjutnya akan belajar deklarasi variabel tentang const, let, dan var. Saya Robi Hamdani, terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.